Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina amin khatamin nabiyyin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Salam. Kak Aziz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian kita lebih awal sedikit dengan tema menjadi pemuda seimbang yang diimpikan. Saat dunia Islam diterpa masalah sekulerisme yang dilaksanakan oleh Barat, maka hari ini tidak ada lagi manusia manapun yang seimbang. Semua orang punya lubang besar dalam hidupnya, sehingga hari ini kita akan sangat sulit ketemu orang soleh yang mapan atau orang mapan yang soleh gitu. Orang ahli ilmu yang paham sains dan orang sains yang paham ilmu syariat, itu jumlahnya aqal minal qalil. Alhamdulillah kalau di Mesir itu masih banyak. Kalau di kita kan coba dokter terus hafiz Quran, ngerti tafsir, itu jarang sekali itu. Kalau di Mesir itu masih banyak. Itu generasi pemuda yang diimpikan itu. Islam tidak anti sains, Islam tidak anti ilmu apapun. Justru Islamlah yang membangun peradaban keilmuan selengkap-lengkapnya, setinggi-tingginya. Dan itu hari ini masih dilakukan di Mesir dan di beberapa negara Timur Tengah. Tapi di kita memang masih jarang sekali itu. Nah, nih anak-anak, mau itu nggak? Yuk. Maka kita perlu membahas ini. Bahkan saya tuh Kang Aziz punya teman-teman yang punya kurikulum ini gitu. Ya kan, kayak Gontor contoh ya, bagus karakter, bagus apa, syariat kan juga biasa kan gitu. Pondok Salaf syariatnya bagus banget, luar biasa, belasan tahun mondok gitu. Cuman dunia karakter, dunia bahasa, dunia wirausaha itu jauh sekali. Dunia leadership, managerialship itu jauh sekali, sehingga umat ini pincang hari ini gitu. Maka kadang-kadang saya suka bermimpi gitu, kalaulah saya hadir di era-era keemasan Islam gitu, kita nggak perlu comot sana comot sini, ambil sana ambil sini, Kang Aziz, bener nggak? Kita kan masih hari ini masih capek kan untuk melengkapi diri kita gitu. Walaupun kata orang, ngapain sih capek-capek, udah guru kita juga nggak begitu. Iya, tapi kan gurunya guru kita adalah sahabat dan Rasulullah SAW yang hidupnya itu sangat lengkap. Bicara ahli ekonominya ada, bicara ahli strategi perangnya ada, dan itu lengkap di diri Rasulullah SAW.
Nah, kita pengen membangun itu, pemuda yang seimbang yang diimpikan. Ini diinspirasikan, lanjut. Ini diinspirasikan dari doa yang biasa kita baca, surah Al-Baqarah ayat 201. Di mana ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di antara manusia ada yang dia berdoa, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan kebaikan hanya di dunia saja. Fokusnya kepada hal-hal duniawi. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang seperti ini tidak punya bagian apapun nanti di akhirat. Nah, generasi yang diharapkan itu wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasib mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Di antara manusia ada orang yang berharap, berdoa, bercita-cita, ya Allah kasih kebaikan di dunia, kasih juga kebaikan di akhirat. Maka Islam ini bukan agama akhirat, dia agama dunia akhirat. Maka saya selalu banget itu kalau udah bahas tentang surga, Kang Aziz tuh bisa tuh dibikin buku Kang Aziz. Mau tahu nggak pola sukses Islam? Cari aja hadis Quran yang di ujungnya falahul jannah, itu konsep sukses itu. La taghdab walakal jannah, itu konsep sukses tuh. Orang kok masih pemarah, jauh dari sukses. Gitu ya. Itu banyak sekali tuh. Termasuk itu, mangkana yu'minu mangkana, itu konsep sukses tuh. Jadi orang Islam itu wah belarak itu konsep suksesnya gitu. Jadi saya tidak terlalu sepakat dengan orang-orang yang kalau bahas agama tuh urusannya akhirat, bukan. Agama ini falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Agama ini kalau diamalin bener-bener, hidupnya yang paling nyaman tuh orang agama gitu. Sekarang kan orang yang paling dekat sama agama hidupnya dikesianin orang kan gitu. Itu tandanya ada ketidakseimbangan. Kita yang lama di pesantren, kita yang lama duduk di majelis taklim, kadang-kadang jadi bahan omongan orang itu mau sampai kapan begitu? Gitu ya. Maka kita perlu keseimbangan itu. Dulu yang bikin meriam, dulu yang bikin peluru, dulu yang bikin senapan, itu para ulama loh. Dulu saya waktu ikut kajian tentang mantek itu Syekh siapa tuh, orang Turki, dan banyak ulama dulu tuh yang seperti itu tuh banyak. Jadi hanya di zaman kita sekarang semenjak Barat memimpin dunia sajalah orang-orang itu menjadi apa? Menjadi sekuler. Yang ahli dunia tidak ahli agama, yang ahli agama tidak ahli ilmu-ilmu duniawi. Padahal Quran itu bercerita tentang semuanya, bercerita tentang astronomi, bercerita tentang ekonomi, bercerita tentang manajemen, bercerita tentang keluarga, bercerita tentang kesehatan, berbicara tentang gizi, berbicara tentang peradaban, berbicara tentang sosial. Waduh. Makanya sampai sekarang Kang Aziz saya masih ngaji terus, masih nyari terus gitu. Dan ternyata ya semuanya terpisah-pisah gitu. Ya sekarang saya lagi ikut kelas SPI, Kang Aziz wajib ikut tuh. Itu keren tuh kelas tuh. Itu yang punya pendalaman pemikiran Islam orangnya sendiri. Yang punya pendidikan modern sendiri, yang punya syariatnya matang, fikihnya matang sendiri. Jadinya ya nggak indah sekali Islam hari ini. Tadi saya pengajian pada maghrib itu, Islam yang sempurna tuh kayak mobil yang sempurna, enak dilihat, mahal harganya, manfaat. Lah mobil setir doang, bukan mobil, itu namanya setir mobil. Nah Islam tuh hari ini begitu gitu. Yang hobi dakwah toh itu bukan Islam, itu dakwah Islam. Yang hobinya ngaji aja itu namanya ilmul Islam.
Jadi nggak lengkap gitu, nggak lengkap. Baik, silakan dilanjutkan. Kita biar lebih singkat. Saya ambil satu hadis di sini kurang lebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyebutkan bagaimana keseimbangan Islam itu. Dan saya tidak akan banyak bicara di awal tentang ilmu karena kita udah hari-hari bicara itu. Gitu. Saya akan ambil nanti bicara tentang apa? Bicara tentang malnya. Ini Kang Aziz yang udah banyak praktek. Saya mah baru teori. Semoga sebentar lagi. Nah itu kata Mardi Guwowik itu di buku Tajir Melintirnya itu bagus juga. Pengusaha hebat itu adalah yang setiap punya ide langsung dijalanin, Kang Aziz. Kadang-kadang ide tuh numpuk banyak di kepala. Nanti nunggu modal, nanti nunggu waktu yang tepat, ya. Modalnya nggak datang-datang, waktunya nggak tepat-tepat. Itu al-fakir. Kang Aziz tuh udah jalan. Beneran, dan semua nggak bisa dimulai dari sempurna, jalan aja. Walaupun konsepnya juga perlu disiapkan. Doain nih Kang Aziz, tahun ini saya juga mau mulai semua-muanya gitu. Pengennya sih dimulai dari emas. Ya. Dari emas nanti saya buka tabungan umroh, saya buka tabungan korban, dan lain-lain sebagainya. Kayaknya paling enak dari situ gitu. Saya tuh suka cari posisi-posisi enak dulu gitu, biar nyaman kesananya. Insya Allah. Semoga Allah iakan. Kalau udah iya tuh Kang Aziz, itu gede banget itu. Dan orang yang melek emas itu belum banyak. Dan itu penting sekali umat muslim diedukasi tentang itu karena nanti akan datang suatu masa uang itu udah nggak berlaku lagi. Ini sekarang kan udah hancur-hancuran ini dolar. Dan semuanya akan kembali ke dinar dan dirham, emas dan perak. Nah, baik, ini adalah contoh pribadi yang ideal dan ini seharusnya dimiliki oleh pemuda. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnatain. Ya, silakan Hafiz. Tidak boleh iri. Tidak boleh pengen jadi orang lain. Kan kita nih harus mensyukuri diri sendiri kan. Dan Nabi SAW menggunakan bahasa hasad, walaupun kata para ulama di sini maksudnya ghibthah. Karena ghibthah itu dari kata-kata ghabata, yaghbitu ghibthatan, itu artinya berkeinginan terhadap nikmat yang ada di orang lain tanpa nikmat itu lepas dari orang. Kalau hasad kan konotasinya apa? Negatif. Kita pengen yang ada di orang dan nikmat itu lenyap dari dia gitu. Tapi bagi saya tidak ada yang kebetulan. Dan Nabi memilih diksi ini saking kuatnya penekanan dan emphasizing yang ada. Artinya, kalaulah hasad itu nggak boleh dan pengen jadi orang lain itu nggak boleh. Untuk dua orang ini, untuk dua karakteristik ini, kita harus rebut itu. Kalaupun harus hilang dari orangnya, kita boleh rebut. Saking pentingnya nilai ini. Saking pentingnya nilai ini. Ya. Yang pertama adalah rajulun atahullahul Quran, dalam hadis yang lain rajulun atahullahul hikmah, orang yang dikasih ilmu Quran. Ya, Quran di sini maksudnya ilmu. Hikmah itu maksudnya hadis. Ya, intinya adalah sumber ilmu yang paling bersih. Yaitu ilmu syariat ini. Maka itu kalau nanti ikut sekolah pemikiran Islam tuh namanya world view of Islam. Bagaimana Islam memandang seluruh alam semesta. Ya, bagaimana Islam memandang seluruh alam semesta. Artinya kalau orang tuh udah dikasih Quran dan hadis, orang dikasih ilmu yang paling original, wah dia bisa dapat semuanya. Kira-kira ada nggak nyari ilmu nyari uang di situ? Dalam Quran ada. Ini saya lagi ikut program Unlock Rizki by Quran. Ada. Terus ngapain ini di spill lagi yang kedua? Kenapa yang kedua di spill lagi? Nabi SAW itu kalau habis menyebut yang
Zikrul khas ba'dal am itu adalah litakid. Sebenarnya kan nggak perlu, orang kan udah dapat Quran, udah dapat semuanya Kang Aziz. Tapi kenapa Nabi sebut lagi satu hal yang spesifik setelah disebut global sebelumnya? Itu litakid. Ada penekanan yang Nabi SAW ingin ini diberi perhatian khusus. Ya, apa itu? Setelah Quran, setelah orang dapat ilmu yang paling bersih, ilmu paling komprehensif, ilmu paling universal, orang perlu memasukkan dalam hidupnya mal, apa? Harta. Bahwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar, bukan cuma punya uang, tapi uang itu sangat kontributif dan produktif untuk dia letakkan di tempat-tempat perjuangan terbaik. Kang Aziz, sekarang apa masalah orang soleh? Apa masalah pondok, Kang Aziz? Ini kan? Mau nambah bangunan, harus buka donasi, mau nambah tanah. Yuk, kebayang nggak dulu kalau Nabi SAW nggak punya orang-orang kuat di bidang ekonomi? Bergerak nggak tuh? Bergerak. Istrinya orang kuat ekonomi, ya. Mertuanya Sayyidina Abu Bakar orang kuat ekonomi. Mertua keduanya Sayyidina Umar juga kuat. Mantunya Sayyidina Utsman orang kuat. Coba itu. Itu katanya 9 dari 10 asyrah mubasysyirina bil jannah itu semuanya pengusaha Kang Adi. Kecuali Sayyidina Ali doang yang agak ini. Karena fokus di ilmu ya. 9 dari 10 itu minat tujar ya. Sekarang di mana itu jiwa usaha dalam diri muslimin? Rendah sekali. Padahal dulu muslimin bikin pasar, Yahudi yang sudah punya pasar lebih dulu dari muslimin, sebelum muslimin datang, tumbang nggak sama ilmu ekonominya Nabi? Tumbang tuh. Sekarang pasar-pasar kita yang tumbang sama Yahudi. Baik. Imam Ghazali rahmatullah alaih dalam Ihya-nya, kalau saya nggak salah ya, saya pernah baca ini, yang saya ingat tuh di Ihya, manusia itu terbagi 4 tingkatan. Manusia terbaik adalah yang Allah kasih ilmu dan harta, itu peringkat pertama. Kenapa? Karena dengan ilmunya dia pasti punya proyek-proyek besar untuk umat. Dan ketika dia punya niat-niat besar, proyek-proyek besar, dan dia punya senjatanya, perlu nunggu nggak? Nggak perlu nunggu. Guru kita bersama Kiai Ubed di Temboro tuh, mau apa aja tinggal jalan. Tanahnya 100 hektar, santrinya 30.000. Maka orang seperti Kiai Ubed nggak terkesan orang udah. Beliau udah punya semuanya. Dan ini kesempurnaan, ini pribadi yang sempurna Kang. Ini keseimbangan. Hari ini orang soleh tidak mapan, lagi-lagi orang mapan tidak soleh. Yuk dan saya akan bahas tentang malnya aja lah, karena kalau ilmunya udah lengkap semua. Ini maka saya ambil ini. Manusia itu ada 4, yang terbaik itu punya ilmu dan punya harta. Karena orang tuh kalau punya ilmu pasti dia punya niat-niatan besar, proyek-proyek hebat, dan itu nggak bisa terrealisasi tanpa uang. Ya silakan. Alhamdulillah ini alumni. Alhamdulillah. Ya. Nah ini sengaja nih, saya kajian pemuda itu saya siapkan sematang-matangnya itu. Saya nggak main-main nih kajian pemuda ini. Karena saya pengen membangun keilmuan yang kokoh, keilmuan yang baik, pemahaman yang bagus, agar ini para alumni, para pemuda, kita tuh bangkit gitu. Dan saya akan membahas apa yang jarang dibahas gitu. Kalau kajian-kajian biasa saya udah sering di mana-mana gitu. Tapi untuk pemuda ini memang saya akan ambilkan, dan saya kadang-kadang sebelum Jumat tuh kadang-kadang saya galau Kang Aziz. Ini apa nih? Karena saya nyari yang spesial. Lagi itu KPM mau datang lagi, ini makin ramai, ini saya harus mempersiapkan yang sebaik-baiknya. Baik. Tadi
Manusia ada 4. Yang terbaik yang punya ilmu, punya harta. Karena orang kalau punya ilmu pasti cita-citanya tinggi sekali. Dia punya proyek-proyek kebaikan yang sangat banyak. Dan dia punya uang, dia bisa realisasikan semuanya. Kemudian yang kedua, orang terbaik kedua tuh punya ilmu, nggak punya harta. Kenapa? Karena orang punya ilmu, nggak punya harta, itu niatnya, tanya saya kalau udah cerita sama santri, kita pengen ini, pengen. Wah, niat semua itu. Ya, kalau mereka nggak bosen sama saya tuh, ini Ustadz niat mulu, kapan ini? Karena kita setengah mati untuk bergerak di finansial tadi itu. Ya. Dia punya niat-niat besar tapi susah terrealisasi. Kenapa? Karena itu tadi terkendala dengan uang. Maka kata Syekhuna Muhammad Nuruddin tuh, beliau bilang al-fulus sayyidul mu'jizat ini. Al-fulus tuhyin nufus, bila fulus mamfus, katanya gitu. Nah, itu beneran itu. Maka dalam kajian yang lalu kan sudah saya sebut ya, bahwa ada 3 kekuatan yang harus dimiliki oleh pemuda. Pertama, spiritual. Kenapa sekarang banyak mental health? Kenapa sekarang banyak anak-anak muda galau, anak-anak muda stres, anak-anak muda ngelem aibon segala macam? Karena nggak punya spiritual yang kuat. Itu kita harus akui. Yang kedua apa? Sosial yang baik. Itulah ilmu akhlak, itulah ilmu muamalah, itulah ilmu muasyarah. Sehebat apapun kita bermasalah dengan lingkungan kita, wah kita nggak bisa hidup bahagia. Udah cakep nih, sama Allahnya udah baik, sama sesamanya baik. Kayak kita nih kan, sama Allah udah oke. Tiap pagi hikam, apa nggak berat itu? Benar nggak? Kajian lagi. Sama masyarakat, alhamdulillah, Jumat berkah, ngasih beras, ada yatim. Aman, kita aman. Yang ketiga yang harus kita lengkapi adalah finansial. Kalau nggak sial kita. Ketika udah bicara yang ketiga ini, Masya Allah. Kalau nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Dan inilah kekuatan ahli batil hari ini. Benar nggak? Mereka punya spiritual? Enggak. Mereka punya sosial yang baik? Enggak. Pajak naik sekian ratus kali lipat. Kan? Sekian ratus persen. Diekspos kenaikan gaji menteri-menteri. Tapi yang menang siapa? Yang punya finansial. Benar nggak? Maka Nabi SAW bersabda, ni'mal malu sholih fi yadir rajulis sholih. Harta yang baik itu semestinya yang terbaik ada di tangan orang soleh. Kalau enggak, ini yang akan menguasai. Maka seluruh sektor ekonomi hari ini dipegang oleh musuh-musuh Islam. Maka kita mau ngomong apa, itu hanya ada di tataran bawah saja. Atas nggak akan pernah sampai. Ya, maka saya sekarang di banyak kajian saya bahas ini. Biar kita tuh melek gitu tentang finansial. Ini karena asatid ini udah ngerasain nih susahnya. Mukhurut ini mikir gitu kan. Nah ini kata bosman Mardigu. Kenapa kita harus kaya, Kang Aziz? Ini pemuda, alumni. Kenapa kalian harus punya duit? Agar hidup itu berdaulat. Agar hidup itu punya kemerdekaan. Agar hidup itu sesuai dengan planning terbaik hidup kita. Banyak orang hidupnya pontang-panting tuh karena nggak punya duit. Hayo deh kejar 200.000 mau 20 kilo, ayo. Benar nggak Kang Aziz? Mau nggak tidur malam, ayo. Padahal coba apa agenda tertinggi dalam hidup kita? Apa? Spiritual. Hancur nggak sholat orang? Hancur. Hancur nggak baca Quran orang? Hancur. Yang kedua, sosial. Sosial paling dekat siapa? Keluarga. Banyak nggak orang keluarganya terlantar gara-gara nyari duit? Banyak. Bukan terlantar lagi, dibunuh. Yang kena judol. Masuk pinjol. Benjol, keluarganya disembelih semua. Udah puyeng hidup begini, udah kita mati aja. Ayo, ini masalah serius umat loh. Saya bukan sedang bicara tentang
cinta dunia, bukan. Nanti kita bahas lagi ya, semuanya netral. Ini kita perlu bersihin betul pikiran kita. Baru yang ketiga itu cari ma'isyah. Baru yang ketiga itu finansial. Tapi kalau finansial nih nggak kita beresin, sial semua yang ke atas nih. Itu kata Bosman itu. Bener juga itu. Gara-gara orang finansialnya nggak beres, sholatnya nggak khusyuk tuh. Ya Allah gimana sih? Aduh, nggak jadi nih. Bener nggak? Sebagian orang murtad, sebagian orang marah sama Allah, bener? Sebagian anak nggak pernah ketemu ayahnya, sebagian anak nggak pernah ketemu ibunya, bener? Jangan main-main. Maka Nabi SAW bersabda, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada ujiannya, dan ujian umat ini adalah di harta. Kang Aziz, kira-kira kalau ada ujian, dijauhin, dihindari, atau dipersiapkan sebaik-baiknya? Dipersiapkan dong. Kenapa umat Islam jadi apatis? Kenapa umat Islam jadi antipati dengan ini gitu? Saya jadi curiga gitu. Ini jangan-jangan misi barat, jangan-jangan misi penjajah. Setiap umat ada ujiannya. Dan ujian umat ini harta, harusnya diselesain dong ujiannya, bener nggak? Pelajari ilmunya, bagaimana dia bisa sukses, dia nggak gagal, dia nggak sangkut di soal-soal sulitnya, bener nggak? Malah ditinggalin, suruh jalanin ujian malah nggak, susah. Bener nggak? Akhirnya yang tahu seluk-beluknya Cina, akhirnya yang tahu seluk-beluknya Yahudi. Sementara pikiran mereka nggak ada imannya, udah jahat. Yuk selesain masalah ini, diselesain, dipelajari, dan ini ada ilmunya. Ya ada prosperity conscious ya, prosperity conscious, sadar kaya. Itu ada ilmunya. Mentalnya kan udah kita masukin dikit-dikit kemarin ya. Gimana kebiasaan orang kaya, apa aktivitas orang kaya. Itu kita baru kenal umur 35 tahun. Orang Cina anaknya dari kecil udah dijejelin itu. Gitu ya. Oke. Kembali. Orang terbaik kedua punya ilmu nggak punya duit. Ini kan saya bermanfaat kan. Kemudian yang ketiga, orang terbaik itu atau tingkatannya adalah punya uang, tidak punya ilmu. Apa yang dihayalin sama orang punya uang, nggak punya ilmu? Ngelihat berita-berita gitu kan, orang jalan-jalan ke luar negeri ditemenin cewek itu enak kayaknya. Bener nggak ya? Kalau gue punya duit nih, mampir kemana, bener nggak? Pengen itu dulu, saya pernah dijatohin orang itu, saya pengen kepot dia nanti. Oh nih mobil gue nih, bener nggak? Niatnya jelek semua, orang nggak punya ilmu tuh. Untungnya nggak punya duit, bener nggak? Akhirnya niat-niat jeleknya nggak kesampaian. Akhirnya niat-niat buruknya nggak kesampaian. Tapi tetap aja dia buruk. Kalaulah. Ya, baru yang keempat, manusia terburuk itu adalah punya duit nggak punya ilmu. Maka penjahat-penjahat dunia itu orang punya duit. Maka kira-kira duit itu buruk atau baik? Dimas? Duit itu baik atau buruk? Nah, bagus kamu. Kita membahasakannya netral. Semua di dunia ini netral. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah nih. Kalau Mu'tazilah bilang Allah wajib berbuat baik. Kata Ahlussunnah enggak. Allah berhak berbuat apapun yang dia mau. Kan begitu ayatnya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Innallaha fa'al lima yurid. Ngatur Allah. Allah wajib berbuat baik. Enggak, kata Ahlussunnah enggak. Allah berhak ngelakuin apa aja. Dan Ahlussunnah bilang, karena baik dan buruk itu hanya ada di pikiran. Hanya ada di pikiran. Iya. Aslinya semuanya netral. Sekarang saya tanya sama kamu. Karena itu
Ibnu, meninggal itu baik atau buruk? Netral, dibilangin kok. Ini kamu lagi ujian ini. Meninggal itu baik atau buruk? Netral. Tinggal lihat siapa yang mati. Kalau yang mati Netanyahu, Allahumma amin, itu baik. Bener nggak? Kalau yang wafat Habib Umar itu buruk buat umat. Bener nggak? Buruk buat umat, buat Habib Umar baik nggak? Baiklah, dia pengen ketemu Allah segera. Ayo. Netral nggak berarti? Netral. Bagi musuh-musuh Allah, Habib Umar wafat, seumpama baik apa enggak? Buruk. Bagi mereka baik. Bagi umat buruk. Bagi Habib Umar baik. Ayo. Maka semuanya itu apa? Netral. Itu siapa itu namanya? Darus. Sakit itu baik atau netral? Baik atau buruk? Sakit. Habis ini sakit loh kamu. Baik. Wah, tambah lagi baik kamu. Netralnya bisa sakit kamu. Baik lagi. Baik. Sakit itu netral. Tinggal positif, negatif, pikiran kamu kemana? Gitu aja. Kalau yang sakit santri, itu baik tuh, bener gak Kang Aziz? Alhamdulillah libur ngaji, bener gak? Kata orang yang sungguh-sungguh ngaji itu negatif. Saya lagi ngejar hafalan Quran, ya Allah pakai sakit. Kata orang yang malas, positif nggak? Ini sebenarnya gimana sih? Semuanya netral. Maka yang punya diri kamu itu diri kamu. Kuasailah pikiran kamu. Kamu kuasai dunia ini, kamu kuasai hidup. Kenapa kamu galau? Karena kamu nggak mau ngasih pikiran tuh si Isra tuh. Dulu sering galau, dulu sering apa? Dulu sering ngambek. Ya. Saya juga sama dulu tiba-tiba ngamuk. Itu karena nggak positif. Karena pokoknya apa saja netral. Lalu arahkanlah ke yang positif. Sehingga ada ucapan ulama kan, masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Masalah buat orang lain kadang-kadang jadi keuntungan buat kita. Bener nggak? Masalah kan umat Islam, umat Indonesia ini nggak ngerti dunia wirausaha, nggak punya mental usaha. Beruntung nggak pengusaha? Beruntung. Masalah nggak COVID buat kita? Masalah. Bagi globalis cabal, bagi Rothschild, bagi Yahudi, inilah masa yang ditunggu dan memang diprakarsai untuk semuanya jadi digital. Dan kata Mas Reza Rendi kemarin Zoom sama saya, kita harus lari ke emas, Ustaz. Kalau enggak, semua nilai uang kita hilang, Ustaz. Dulu pakainya kertas, dan kertas ini udah nggak ada apa namanya, udah nggak ada backup emasnya lagi di belakang kan. Dan emas ini kan masih perlu alat, masih perlu capek, masih perlu printing dan lain sebagainya. Sekarang mereka rubah, Ustaz. Tinggal nulis angka. Tinggal nulis. Ini luar biasa Yahudi. Tinggal nulis angka, ya kan yang punya mereka. Enak gak Kang Aziz? Tek. 1 triliun. Pinjemin ke negara. Ambil semua kekayaan. Ini luar biasa. Dan hanya emas yang nilainya tidak bisa diambil sampai akhir zaman. Gitu ya. Niat nabung emas semua? Insyaallah. Nanti saya kapan-kapan cerita tentang itu. Saya juga mau ikut edukasinya dulu dan nanti ada bisnis ini. Baik. Jadi begitu ya, maka kita pengen jadi yang nomor 1 nih, pengen jadi yang nomor 1. Walaupun ini agak silau ya, nanti ke depan saya nggak boleh maksain gini, takutnya mata saya kenapa-napa. Iya, jadi begitu ya. Jadi, oke, tadi udah semuanya netral. Kamu harus ingat apa saja. Ya apa saja. Tabrakan, netral apa negatif? Netral. Buktinya apa itu? Gara-gara tabrakan akhirnya kamu beli motor baru itu. Karena kalau enggak, masih bisa jalan, bener nggak? Atau sebelumnya kamu bilang, ya Allah kayak pengen istirahat, capek juga kerja. Jeger tabrakan, istirahat nggak?
Alhamdulillah. Oh iya, kemarin pengen istirahat. Baik nggak berarti? Baik. Ya udah gitu. Atau seperti Mas Firman tuh yang ngajarin saya dunia pemikiran. Dia bilang perasaan saya nggak narik mau tabrakan, nih tahu-tahu tabrakan. Ini kenapa ini? Ya udahlah kata Mas Firman, karena saya belum narik apa-apa, saya mau narik uang. Aha kata dia. Akhirnya dia keluar dari mobil, dilihat cuman lecet dikit, orang itu keluar, mohon maaf Mas, saya lagi buru-buru, saya lagi ada urusan penting. Saya juga nggak bisa bawa ini ke bengkel nih, saya kasih duit. Aha betul kata dia. Beli compound, masuk bengkel, cuma habis 200.000, masuk 800.000 gratis. Berarti kecelakaan negatif atau netral? Netral. Kalau kita bawa ke positif jadi positif. Coba kalau ribut di situ, coba kalau kita marah-marah di situ, tahu-tahu itu jenderal seumpama atau itu polisi, ditembak nggak kita? Tapi dengan pikiran yang tenang, menganggap semuanya adalah netral, dan bahkan kita sebagai muslimin itu semua adalah kebaikan, maka muslimin itu harus selalu positif. Hadisnya jelas kan, ajabal li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Orang iman tuh aneh, seluruh urusannya tuh menakjubkan. Kenapa? Karena semuanya baik bagi dia. Kan berarti benar kan ajaran saya nih? Semuanya dianggap netral dulu, lalu arahkan. Karena apa saja yang Allah takdirkan itu yang terbaik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, itu baik untuk dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Kalau dia masih belum mendapatkan apa yang diharapkan, dia sabar. Itu juga baik untuk dia. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan yang punya vibes positif banget seumur hidup itu cuma orang iman. Sekarang bagaimana kondisi mukmin kita di Indonesia? Itu ngeluh di sana, ngeluh di sini, gibah sana, gibah sini, ini negatif semua. Sehingga akhirnya yang datang kepada diri umat Islam karena pikirannya negatif, vibes-nya negatif, emosinya negatif, yang datang apa Kang Aziz? Negatif. Karena apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Nah, sebentar, ada apa lagi yang saya tulis yang penting tentang uang ya. Kalau ilmu kamu udah sering dah. Nah, ini perlu kita pahami bahwa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah sumber atau akar segala kejahatan. Ya. Ini kita jangan sampai salah definisi, salah mikir, salah tindakan. Ayo kita sepakati bersama, apa itu dunia? Ya, apa itu dunia? Itu dalam ta'limu ta'lim, kam min amalin yatasawwar bisuratid dunya. Berapa banyak amal itu nampaknya amal duniawi. Tasiru min a'malil akhirah bihusnin niyah, tapi karena niatnya baik maka dia jadi amal akhirat. Maka Kiai Uzairon bilang dunia itu adalah apa saja yang tidak menjadi nilai akhirat. Saya punya duit dunia nggak? Mikir lagi dulu. Belum tentu Ustadz, netral. Dibuat khuruj atau dibuat mondok atau dibuat maling, apa dibuat main judi online, kan begitu. Apa saja yang tidak menjadi nilai akhirat itu dunia. Contoh orang sholat tapi sholatnya riya, dunia atau akhirat? Dunia, makanya diancam kan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Berapa banyak kan rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Jadi kita tuh jangan polos gitu. Ngaji itu belum tentu akhirat. Sholat belum tentu akhirat. Begitu juga kita bertungkus lumus dengan bisnis itu belum tentu, apa Kang Aziz? Belum tentu dunia. Tinggal lihat jadinya jadi menguntungkan akhirat apa enggak. Kalau iya, itulah amal akhirat, bukan dunia. Perhatiin aja lah, dunia itu secara bahasa apa artinya? Dekat kan? Dunia itu dekat, rendah, itu kan dunu tuh. Dunu artinya apa? Dekat. Artinya apa? Dunu itu adena, rendah kan? Jadi apa saja yang
untuk kepentingan jangka pendek, bener nggak? Kepentingan jangka pendek, kepentingan remeh-temeh itu dunia. Masa untuk nyantunin 1000 yatim itu dunia? Oh itu akhirat itu. Akhirat apa akhirat? Akhirat kan masa depan itu. Ya, akhirat itu masa depan. Jadi kalau ada kepentingan remeh-temeh dan untuk jarak dekat itu dunia itu. Masa kita mau bangun pesantren itu dunia itu? Kan enggak kan, tuh akhirat kan? Akhirat di dunia dan akhirat di sana itu. Masa depan yang sangat cerah itu untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Nah, kalau kata Ustadz Abu Syauqi, saya tanya, terus bagaimana itu maksudnya Ustadz? Ini orang yang sangat kaya kan, Ustadz Aziz yang punya Edelweiss, rumah sakit Edelweiss, bendahara umumnya PKS. Saya tanya ke beliau, lalu seperti apa itu Ustadz? Hubud dunia. Ustadz Iqbal, jangan bingung-bingung. Dunia itu yang mencelakakan kita, dunia sampai akhirat itu dunia. Yang nggak mencelakakan dunia akhirat itu bukan dunia. Masa ngumrohin orang tua mencelakakan? Antum punya rumah luas, akhirnya anak antum nggak terkena pergaulan yang nggak baik, masa itu dunia? Maka di Tarim itu, habaib itu rumahnya besar-besar. Kenapa? Dan hampir nggak kelihatan ada anak main di luar rumah tuh, hampir nggak kelihatan anak-anak habaib itu. Kenapa? Mereka buat rumah yang sangat luas, taman yang sangat indah di dalam, kolam renang yang bagus, agar anaknya nggak kemana-mana. Sehingga kalau sesekali keluar kemudian ada bahasa, ada pemahaman yang nggak baik, dia bisa cari ini dari mana. Anak kita kan enggak, jangan main keluar, ya rumah cuma sepetak begitu, yang ada kitanya rungsing, bener nggak? Main-mainin di luar. Sok, jadi sekarang setelah kita belajar itu jangan gampang sinis gitu sama orang. Rumah gede cinta dunia, banyak duit cinta dunia, apaan? Itu namanya mental miskin. Akhirnya kita nggak bisa kaya karena itu, gitu ya. Jadi kita harus definisikan baik itu. Jadi apa saja yang menguntungkan kita dunia sampai akhirat itu bukan dunia itu akhirat. Nah, kemudian yang terakhir, ya, karena kita perlu dengan finansial ini diingat, ya. Ini saya tekankan lagi, jangan pernah nyari duit. Ternyata di bukunya Mardigu juga ada. Jangan pernah nyari duit. Mata saya agak sakit nih. Kali jangan lagi. Jangan pernah nyari duit. Ini kalau Mardigu ngomongnya ada ilmu tarik menarik, dorong mendorong. Apa saja yang dikejar dia lari. Apa saja yang dikejar dia lari. Ini kayaknya yang paling ini ya, Dek. Nah, apa aja yang dikejar dia lari, bener nggak? Dia matiin aja, ini aja kali, ini aja matiin nih. Ini nggak apa-apa, ini aman, ini yang takut rusak nanti. Oke, ini masih aman. Ada ilmu tarik menarik, dorong mendorong. Apa saja yang kita kejar, dia lari dia. Bener nggak? Kamu kejar ayam, nggak ketangkep itu. Sekali tangkap susah. Yang enak apa? Yang lebih enak dijemput. Yang lebih enak apa? Dijemput. Maksudnya gimana? Ayamnya dikandangin, kamu jemput, gampang kan nangkepnya? Kalau sekali susah nangkep ujungnya ketangkep lah. Itu begitu. Nah ini ilmunya memang begitu itu. Ilmunya memang begitu. Jangan dikejar. Lebih baik dijemput. Yang lebih baik lagi apa? Ditarik. Yang lebih baik lagi apa? Ditarik. Gimana narik ayam? Kasih beras. Kur datang dia. Bukan satu apa banyak? Satu apa banyak yang datang? Banyak. Enak ditarik mah. Ya. Maka jangan nyari rezeki, jangan nyari karena nyari itu susah. Setelah saya teliti, ternyata nyari itu jadi self-employee, Kang Aziz. Jadi wira swasta yang ecek-ecek. Itu jangan pernah itu. Kamu jadi tukang ojek, mohon maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun, kamu jadi ojek pangkalan, itu kan nyari orang yang mau itu. Susah setengah mati. Kamu jualan pinggir-pinggir jalan, gak menarik sama sekali. Itu nyari orang mau. Banyak yang beli. Dikit.
Nah, jadi kamu kerja sendiri sembarangan, itu cara nyari duit paling susah. Itulah yang dulu orang tua saya sering sebut sama saya. Lu belajar yang serius, biar lu kerjanya enak. Tuh lihat orang dagang. Itu ibu saya tuh ngomong begitu mulu. Yang jualan apa kan? Jualan kacang, jualan peci 3.000. Lu lihat tuh, nggak ada yang beli, nggak laku. Atau orang jualan tiba-tiba kan keliling kemana, itu barang-barang yang kita nggak penting. Bener nggak? Kalau kita beli juga karena kesian. Itu nyari orang mau, itu susah setengah mati. Itu kalau bahasanya siapa? Robert T. Kiyosaki itu self-employee. Itu paling rendah itu. Ya. Dia kerja sendiri yang nggak profesional gitu. Itu memang sangat dikasihani itu. Nah, itu ibu saya ingat sekali itu. Ibu saya sering ngomong, lihat Ik, itu nggak laku. Nggak usah laku deh Ik. Nggak usah nggak laku. Kalau laku semua berapa Ik? Iya juga ya. Akhirnya saya jadi agak antipati dulu tuh sama usaha gitu. Padahal ini bukan bisnis, ini dagang. Kan beda ya? Bedanya usaha sama jualan. Nah, kalau santri saya udah pasti ingat, gampang aja itu. Kalau dagang itu, kalau usaha itu, usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan. Itu namanya usaha. Kalau dagang, kamu nggak dagang, tutup itu warung. Itu namanya self-employee. Ya, seorang wirausaha mandiri. Dia nggak punya sistem, dia nggak punya orang. Itu setengah mati tuh nyari uang begitu. Ya. Nah itu kita jangan begitu. Kita jangan begitu. Oke, kemudian yang kedua, jemput rezeki itu siapa? Karyawan. Jemput rezeki itu siapa? Karyawan. Ngejemput kan karyawan tuh, kantornya jelas, gajinya jelas. Jelas. Kenaikan pangkatnya jelas, berapa jam kerjanya jelas. Ya, pas-pasannya juga jelas. Orang jelas semuanya. Maka kalau kita pengen wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kita harus masuk ke kuadran yang ketiga keempat tuh. Dari bukunya Robert T. Kiyosaki. Siapa itu? Business owner nih Kang Aziz. Enak kan duitnya Kang Aziz? Ya, semoga Allah menj'alna mithlak ya ini. Wa katsara mithlak ya. Nah, itu kita harus sampai ke sana itu nanti. Business owner. Kita punya bisnis dan kita ownernya. Ini Kang Aziz. Targetnya gitu. Usahanya jalan, kitanya jalan-jalan. Dan Kang Firman juga gitu, kerjaannya itu jalan-jalan, ketemu orang, udah gitu, emang begitu. Nah itu kalau kita punya usaha yang keren, orang datang nggak Kang Aziz? Datang. Itu namanya narik rezeki Kang Aziz. Ini bukan sekedar teori Kang Aziz, tapi ada prakteknya itu. Saya mikir kan kalau cuma jampe-jampe, ya Allah saya narik rezeki, ini kagak datang. Dia ada syariatnya itu, punya bisnis owner. Yang lebih gede lagi apa? Jadi investor Kang Aziz. Oh kita udah duit udah banyak, datang nggak tuh? Orang-orang pengen jadi kita investor. Itu narik sendiri tuh, saya yakin Ustaz Abu Syauki, saya yakin tuh orang-orang sangat kaya tuh orang datang. Bro, gue ada proyek nih, lu mau ikut invest nggak? Nggak dikejar orang nggak? Enggak, gue udah terlalu banyak. Itu namanya narik rezeki. So belajar yang serius. Ya, pertama tanemin dulu mental. Ini uang ini penting. Udah titik. Yang nyebut Nabi kok. Tadi ujian kita di uang, kok nggak dipelajari? Kan aneh. Malah dimusuhi. Ujian, oh enggak, saya anti ujian. Nggak lulus. Oke? Ingat, jangan mencari rezeki dalam mental kita dan dalam aktivitas kita. Bagaimana mencari itu? Kamu nggak berkualitas. Maka saya hampir nggak pernah ngelamar di mana-mana gitu. Orang yang ngejar kita gitu. Nggak mau saya ngelamar. Karena kalau kita ngelamar berarti kita nggak menarik gitu. Yang kedua, ngejemput rezeki. Itu jalur-jalur rezeki yang pasti. Kamu jadi karyawannya orang, jadi pegawainya orang. Itu lebih enak lah, lebih nyaman. Tapi kamu nggak kemana-mana juga. Kalau kamu mau hebat, tariklah rezeki. Dengan apa? Pertama, mindset dibangun yang baik. Ya, jangan benci sama uang. Perbaiki attitude. Bersikaplah seperti orang-orang berkelebihan itu bersikap. Kemudian jadilah business owner dan jadilah investor. Maka
kamu akan punya kekuatan itu. Dan kalau kamu, dan ini saya bersyukur, doanya ya dari semua, Allahumma amin. Saya kan 35 tahun Kang Aziz. Dari mulai 12 tahun saya nggak berhenti belajar Kang Aziz. Dan tahun ini saya di stop sama Allah. Bal, pikirin duit lu. Karena habis-habisan bener saya buat ilmu. Bener nggak Malik? Habis-habisan saya. Saya habis-habisan buat ilmu, saya habis-habisan buat orang tua. Semoga tahun inilah waktunya saya Allah beri yang mal tadi itu. Kalau ini dapat, langsung ranking 2, langsung ranking 1 ya. Ya, semoga kita semua jadi ranking 1. Saya tidak bicara ilmu karena bagi saya kalian sudah para pencinta ilmu, buktinya mau datang pada kesempatan ini. Saya hanya bahas yang ini karena saya tidak punya waktu banyak juga. Mohon maaf hari ini saya ada acara lain. Tapi saya pengen nanamin ini ke umat, ke teman-teman pemuda dulu. Umatnya harus disadarkan. Kalau enggak, kita tidak akan pernah bisa menyetir ini permainan dan kita akan terus disetir. Semoga manfaat. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, nggak apa-apa. Kalau ada yang ditanyain, saya akan skip. Oke, kita cukupkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an maqbulan mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman maghfura wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana wa la man hawalaina syaqiyan wa la mahruma wa la anba bika matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mahrumin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan halalan wasi'an mubaraka rizqan mithla zamzama la yanqati wa yashfi wa yarwi al-qul rizqan min haitsu la nahtasib rizqan min haitsu la nahtasib qariban la ba'ida yasiran la asira biduni mihna wala baliyah min jarri fadlikal azim syafaati rasulikal karim innaka antallahul barur rahim atinal muslimina fi kulli hinin abada mal afiyati tamma fid darain afdal ma tuti bi ibadaka salihin biduni mihna wala baliyah min jarri fadlikal azim syafaati rasulikal karim innaka antallahul barur rahim rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.